Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayudia Pratiwi dengan NPM 0321181072. Saya mahasiswa semester 5 Universitas Pakuan dengan jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan video yang saya buat tentang KDM menjelaskan. Nah, tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Strategi Belajar Mengajar. Sebelum kita masuk ke videonya, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang KDM menjelaskan. Pengertian dari KDM ini yaitu penyajian informasi secara lisan yang dilakukan oleh guru kepada siswa dengan sistematis, yang bertujuan untuk menyampaikan pesan kepada siswa agar siswa bisa memahami maksud dari pesan tersebut. Lalu, tujuan dari KDM menjelaskan yaitu yang pertama, membimbing siswa agar dapat memahami ilmu pengetahuan secara objektif. Yang kedua, ada melatih siswa untuk berkonsentrasi dalam menyimak penjelasan dari guru. Yang ketiga itu untuk mendapatkan respon atau timbal balik dari siswa agar para guru mengetahui sejauh manakah pemahaman para siswanya. Dan yang keempat itu membimbing siswa untuk menghayati dan mendapatkan proses penalaran dengan menggunakan bukti-bukti dalam pemecahan masalah tersebut. Berikutnya ada macam-macam teknik menjelaskan. Nah, macam-macam teknik menjelaskan ini yang pertama itu ada bertanya, yang kedua ada penjelasan, yang ketiga ada memberikan contoh. Selanjutnya ada komponen keterampilan menjelaskan. Nah, komponen ini terdiri dari dua, ada perencanaan dan ada juga penyajian suatu penjelasan. Nah, dalam penyajian suatu penjelasan ini ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu ada kejelasan, yang kedua penggunaan contoh dan ilustrasi, yang ketiga memberikan tekanan, yang keempat itu menggunakan balikan, dan yang terakhir ada pengorganisasian. Berikut merupakan video yang sudah saya buat. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Ibu. Hari ini, apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya saya mau nanya, hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua. Iya, hadir semua, Bu. Oke, kalau gitu sebelumnya nih saya mau tanya, ada yang masih inget nggak minggu kemarin kita itu belajar apa? Debat, Bu. Oh iya benar, debat. Ya benar. Minggu kemarin kita sedikit menyinggung tentang teks debat. Sekarang saya mau tanya, kira-kira masih ada yang inget nggak sama pengertian teks debat? Nah, saya ingat, Bu. Iya, coba disebutin. Teks debat dapat diartikan sebagai teks yang berisi pernyataan serta argumentasi dari pihak-pihak yang berdebat mengenai permasalahan tertentu dengan tujuan untuk mendiskusikan, memutuskan, dan mengkaji perbedaan. Nah, bisa dipahami ya dari yang disebutkan oleh teman kalian. Jadi teks debat itu bisa kita artikan sebagai pernyataan atau argumentasi dari beberapa pihak yang sedang berdebat mengenai permasalahan tertentu. Mereka berdebat permasalahan tertentu dengan tujuan untuk mendiskusikan suatu perbedaan. Jadi kan biasanya kalau debat itu ada yang pro dan ada juga yang kontra. Nah, mereka berdebat menyinggung satu masalah karena mereka memiliki perbedaan. Mereka berdebat untuk untuk menemukan jalan tengah. Kira-kira antara yang pro dan kontra, kira-kira jalan tengah itu kayak gimana? Contohnya itu yang lagi rame sekarang itu tentang vaksinasi COVID-19. Tentu kan ada yang pro dengan vaksin dan ada juga yang kontra dengan vaksin, dan ada juga beberapa orang yang berpikiran netral terhadap vaksin. Sebagian orang pro itu rata-rata berpikiran kalau kita itu harus buru-buru divaksin supaya penyebaran COVID merendah, terus kita bisa hidup ke depannya tanpa COVID, sama antibodi kita tuh jadi lebih kuat. Nah, ada juga yang berpikiran, sebagian orang di tim kontra itu berpikiran kalau vaksin itu masih belum bisa dilakukan karena
masih belum jelas komposisinya dari apa, terus menimbulkan banyak efek sampingnya. Nah itu garis besar pemikiran orang-orang yang kontra terhadap vaksin. Dan yang terakhir itu ada tim netral yang ya udah mereka tuh punya pemikiran kayak kalau harus divaksin ya udah divaksin, kalau enggak ya udah enggak gitu kan. Mereka tim-tim netral itu biasanya sedikit ya tim-tim netral itu. Nah sekarang saya akan membahas tentang struktur teks debat. Nah sekarang coba kalian udah terima kan materi yang saya bagikan? Udah, Bu. Nah yang pertama coba sebutin struktur teks debat yang pertama itu ada apa? Pengenalan, Bu. Nah, pengenalan. Yang pertama itu ada pengenalan. Nah, pengenalan di sini itu maksudnya moderator menyampaikan salam pembuka dan memperkenalkan tim. Jadi, itu kita lagi ada di ruang debat. Nanti moderator itu mengucapkan salam pembuka, terus memperkenalkan ada tim pro, tim kontra, dan juga tim netral. Lalu yang kedua itu ada apa? Yang kedua ada penyampaian argumentasi. Nah, betul, penyampaian argumentasi. Nah, penyampaian argumentasi ini dilakukan oleh tim pro, tim kontra, dan tim netral. Jadi mereka masing-masing nih menyampaikan argumentasi mereka tentang permasalahan tersebut. Yang ketiga ada apa? Yang ketiga itu ada debat, Bu. Nah, ini di acara inti ya istilahnya. Kita ada di acara inti yaitu debat, di mana mereka saling bertukar sanggahan. Jadi tim pro menyanggah tim kontra, lalu ataupun sebaliknya, dan yang terakhir itu ditengahi oleh tim netral. Nah, selanjutnya itu yang keempat ada apa? Yang keempat simpulan. Nah, yang keempat ini simpulan. Nah, di simpulan ini masing-masing tim itu menyampaikan kesimpulan terkait pendapat sama sanggahan dari tim lain. Jadi kayak tim pro itu menerima sanggahan dari tim kontra, terus dia bikin simpulannya, mereka bikin jalan tengahnya itu kayak gimana sesuai dengan pandangan tim masing-masing. Nah, yang terakhir itu ada apa? Yang terakhir ada penutup, Bu. Nah, yang terakhir ini penutup. Nah, di penutup ini moderator itu memberikan simpulan secara keseluruhannya kayak gimana tanpa berpihak kepada tim kontra atau tim pro, dan menutup kegiatan debat dengan salam penutup. Nah, kan ini udah dijelas ya. Yang pertama itu ada pengenalan, struktur teks debat itu yang pertama ada pengenalan, yang kedua ada penyampaian, yang ketiga penyampaian argumentasi, yang ketiga itu ada debat, yang keempat ada simpulan, dan yang kelima itu ada penutup. Oke, bisa dipahami semuanya? Ada yang ingin ditanyakan? Bisa, Bu. Tidak. Oke. Nah, selanjutnya saya akan menuliskan sedikit nih tentang teks debat. Nah, nanti kalian coba tebak ini kira-kira masuknya ke struktur yang mana. Oke, Bu. Nah, bisa kalian baca ya nih. Saya tidak setuju kosakata bahasa asing hanya digunakan dalam dan dimengerti bagi kalangan tertentu saja. Namun, bahasa Indonesia dimengerti dan digunakan hampir semua kalangan. Nah, menurut kalian, kutipan teks yang saya tulis ini kira-kira masuk ke struktur yang mana? Debat bukan, Bu? Nah, bener banget, ini masuk ke debat. Kenapa bisa disebut debat? Karena itu kalimat sanggahan. Nah, betul sekali. Nah, ini kalimat sanggahan bisa dilihat dari saya tidak setuju. Nah, sampai sini kalian semua paham? Pak Bu. Oke, bisa kita simpulkan ya pembelajaran kita hari ini itu tentang struktur teks debat. Yang pertama tadi ada pengenalan, yang kedua itu ada penyampaian argumentasi, yang ketiga itu ada debat, yang keempat ada simpulan, dan yang terakhir itu ada penutup. Sekarang udah jam berapa ya? Jam 9.45, Bu.
Udah 9.45, bentar lagi waktunya kalian istirahat ya. Ya udah, sampai sini saja kita tutup pertemuan singkat kita kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kalian semua. Siapa tahu ya, nanti kalian mau melakukan perdebatan kecil ataupun besar, nanti strukturnya itu tetap dipakai ya, tetap harus diterapkan dalam kehidupan kalian nantinya. Ya udah, kalau gitu kita akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih untuk kalian semua sudah memperhatikan saya dari tadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman videonya. Terima kasih ya untuk kalian semua yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.